Halo semuanya, kembali lagi di video Amandana. Di video kali ini saya akan memberikan analisa fundamental yang biasanya saya berikan itu di market outlook. Jadi di Desember kali ini saya akan memberikannya itu terpisah, yaitu analisa fundamental dulu, habis itu nanti baru video selanjutnya itu ada analisa teknikalnya, seperti itu. Dan di sini analisa fundamental juga dibarengi dengan kita akan memberikan, lebih tepatnya saya akan memberikan kalender ekonomi apa saja yang akan terjadi di minggu ini, yaitu lebih tepatnya di tanggal 6 sampai 10 Desember 2021. Oke. Jadi, jika teman-teman suka dengan video ini, seperti biasa, jangan lupa untuk bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan silahkan hidupkan lonceng notifikasinya. Dan juga jangan lupa untuk di-like videonya dan di-share ke teman-teman yang lain sekiranya yang diperlukan untuk analisa fundamental yang minggu lalu terjadi dan diperkirakan akan terjadi juga di minggu depan, seperti itu. Dan plus juga adalah kalender ekonominya. Oke, jadi di sini saya akan langsung aja, saya akan memberikan yang pertama ini kita akan recap dulu ya, recap dulu dari eventnya minggu lalu. Jadi di hari Senin itu kita akan ada pending home sales, yaitu yang dimana pending home sales ini ternyata lebih besar dari perkiraan, yaitu sebesar 7,5%, yang berarti itu US dollar berarti kemarin hari Senin itu mengalami penguatan juga. Lalu di hari Selasa kita ada Fed Powell Speak, itu nanti lebih jelasnya nanti akan saya berikan nanti di tengah-tengah. Lalu ada Jerman Unemployment Change, ini lebih bagus karena minus daripada orang yang bekerja itu sudah semakin sedikit. Terus ada CPI number. Nah, CPI ini atau lebih tepatnya Core Price Consumer Price Index itu sangat besar, yaitu 4,9%. Lalu GDP Kanada ini masih tetap 0,1. Di sini Consumer Confidence 100,9. Ini mengapa 100,9 dan menurun? Ini akan saya berikan juga nanti di pertengahan video. Dan di sini juga ada Fed Chat Powell Testifies. Lalu di hari Rabu kita ada GDP dari Australia dollar, yaitu dia minus 1,9%, which is itu bagus. Lalu ada ADP non-farm employment, yaitu hanya sebesar lebih besar 534. Lalu di jam 10 itu ada BOE Government Belly Speak, yang ini tidak terlalu dia tidak mengutarakan terlalu banyak statement. Lalu ada ISM Manufacturing, ini sama seperti perkiraan 61,1, dan ada Fed Chair Powell Testify lagi sekali. Nah, di hari Jumat kemarin, jika teman-teman yang trading di US dollar, pasti bingung kenapa harganya pada saat NFP keluar itu mantul-mantul segitu-segitu aja. Kan seperti yang sudah saya bilang di minggu lalu pada saat di market outlook, di depan video pada saat saya memberikan statement tentang kalender ekonomi ini. Di kalender ekonomi tentang non-farm payrolls ini teman-teman tidak hanya memperhatikan tentang NFP-nya aja, tapi harus diperhatikan adalah yang pertama, average hourly earnings, lebih tepatnya itu adalah pendapatan per minggu, pendapatan per jamnya itu berapa rata-rata. Lalu baru non-farm payroll atau ketenaga kerjaannya berapa, yang bekerja berapa. Lalu yang terakhir adalah unemployment rate atau tingkat penganggurannya seberapa. Jika pendapatan per jamnya itu naik dan non-farm payroll-nya naik dan unemployment rate-nya ataupun tingkat pengangguran itu naik, maka otomatis US dollar itu pasti akan menguat. Tapi jika ketiganya ini melemah atau lebih tepatnya itu berkurang, lebih tepatnya merah-merah semua, itu pasti US dollar akan mengalami penurunan yang sangat drastis. Market pasti akan bergoncang sangat besar. Tetapi yang terjadi di tanggal 3 Desember kemarin pada saat hari Jumat malam itu jam setengah 10 GMT plus 8, itu adalah kita melihat pendapatan per jamnya ini ternyata turun hanya 0,1% dari perkiraan, yaitu 0,3. Dan pendapatan per jamnya rata-rata itu di tahunan, kalau di atas ini kan monthly.
Kalau yang di atas ini monthly, yang di bawah ini adalah tahunan. Tahunan ini ternyata 4,8%. Perkiraannya 5,0, tetapi dia sebelumnya itu masih sama 4,8%. Nah, non-farm payroll-nya ini ternyata jauh sangat berkurang, yaitu 563, padahal sebelumnya itu nyampe 600.000. Perkiraannya hanya 500.000. Ternyata kenyataannya yang dikeluarkan oleh Departemen Ketenagakerjaan itu hanya sebesar 210.000 aja. Dan juga ini private sektornya hanya bertambah sekitar 235.000. Tapi kenapa dari ketiga ini dari merah-merah ini USD itu tidak langsung turun? Karena yang pertama, unemployment rate ini turun cukup drastis. Yaitu jika teman-teman perhatikan sebelumnya, itu angkanya adalah 4,6%. Dan diperkirakan adalah akan turun hanya 4,5%. Kenyataannya adalah tingkat pengangguran itu turun sampai 4,2%. Seperti itu. Nah, inilah menjadi trigger US dollar itu tidak terlalu turun signifikan. Yang ada US dollar itu masih dalam trennya saat ini yaitu masih bullish seperti itu. Karena faktor inilah teman-teman kalau mau ingin melihat NFP untuk di bulan depan harus diperhatikan tiga itu ya. Ada average hourly earnings, NFP-nya itu sendiri, lalu yang terakhir adalah unemployment rate-nya itu. Oke. Lalu di Kanada ini kita mengalami penguatan. Jika teman-teman yang trading pair di Kanada, bisa Aussie Kanada, bisa pound sterling Kanada, euro Kanada, itu pasti semua rata-rata melemah. Karena di sini kita melihat Kanada ini menguat. Karena dia jumlah orang yang bekerja ini sangat tinggi dari perkirakan, yaitu sampai 550.000, itu sangat gede sekali. Lalu tingkat orang yang tidak bekerja ataupun tingkat penganggurannya itu turun sebesar 6,0% dari perkiraan, yaitu 6,6%. Seperti itu. Lalu alasan juga mengapa US dollar itu kemarin tidak strong banget turunnya, lebih tepatnya itu hanya bergerak segitu-segitu aja. Itu karena ISM Service PMI-nya itu juga lebih besar sebesar 69,1 dari perkiraan, yaitu 65,2 seperti itu. Oke, di sini saya akan memberikan tentang notes-nya. Apa sebenarnya yang terjadi dari market belakangan ini? Sebenarnya yang terjadi di market ini lebih, kalau teman-teman perhatikan secara teknikal itu mungkin acak-adul, ribet dan sebagainya, tidak jelas. Oke, itu saya paham. Karena mengapa? Karena kita ini dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama adalah adanya virus Omicron ini, varian baru dari COVID-19. Ketika ada virus Omicron ini, kita sudah tahu bahwa virus Omicron ini sudah menyebar ke hampir semua negara. Untuk saat ini saya dapatkan datanya itu sebesar hanya di 23 negara, termasuk di Amerika Serikat. Saat ini sudah ada 3 kasus saat ini. Nah, virus Omicron ini katanya lebih cepat menyebar dan lebih cepat menginfeksi orang, walaupun orang itu sudah divaksin. Dan juga di Amerika sana, di Eropa ataupun di negara bagian barat itu, kita mengetahui bahwa sekarang ini adalah musim dingin, yang dimana virus COVID ini kan lebih tepatnya kayak virus flu ya, seperti itu. Jadi lebih cepat menyebar dan lebih cepat menginfeksi dari virus yang lain seperti Delta dan sebagainya. Dan juga varian Omicron ini semenjak dikatakan oleh WHO merupakan salah satu varian COVID yang menjadi concern dari WHO untuk diteliti seperti itu. Karena mungkin diperkirakan ini virus varian Omicron ini bisa seperti virus COVID-19 versi Alpha pada saat Maret 2020, pada saat awal-awal pandemi, break pandemi seperti itu. Nah, karena virus Omicron ini, kita melihat sentimen di market itu, para sentimen pasar, itu mengalami namanya ketakutan di market. Nah, kenapa demikian? Karena para sentimen di market itu mereka itu
takut virus ini itu akan menghalangi ataupun memperlambat laju daripada ekonomi yang sedang sekarang ini mulai pulih kembali, seperti itu. Dan juga virus Omicron ini sedang diteliti oleh para virologi untuk segera membuat vaksin yang lebih baru, seperti itu juga. Karena ini WHO memperkirakan akan lebih salah satu varian yang diperhatikan oleh WHO, market juga sedikit ragu-ragu untuk mulai mulai cemas, ragu-ragu apakah ekonomi dunia ini sudah mulai recovery atau tidak karena adanya virus varian ini, seperti itu. Dan ini juga dibarengi dengan statement dari perusahaan Moderna sebagai salah satu perusahaan yang membuat vaksin COVID-19. Mereka menyatakan bahwa vaksin mereka ini saat ini mungkin hanya bisa 60% bisa kebal terhadap virus varian Omicron ini. Tapi untuk dari pihak Pfizer sendiri, mereka mengatakan vaksin mereka itu masih bisa bertahan dari gejala virus Omicron ini, seperti itu. Nah, karena semua market ini takut terhadap virus Omicron yang dimana itu katanya itu seperti virus awal dari COVID-19, sehingga market itu ketakutan. Semua risk, lebih tepatnya semua yang sentimennya resiko tinggi seperti saham, gold, dan sebagainya itu sedang tidak jelas. Lebih tepatnya sih untuk saham ya. Untuk saham ini semua lari dari saham. Makanya kita tahu bahwa saham di Amerika itu mengalami koreksi yang cukup besar karena adanya virus Omicron ini. Sehingga kemana para investor ini pindah, switch gitu ya. Untuk saat ini para investor, para sentimen market itu lebih kepada safe haven dari currency. Contohnya itu ada Japanese yen dan Swiss franc. Seperti itu. Jadi mengapa kita melihat dari 2 minggu kemarin pair Japanese yen dan pair Swiss franc itu ataupun CHF itu mengalami penguatan, sehingga seperti euro yen, pound yen, euro CHF, GBP CHF itu pasti mengalami penurunan yang cukup signifikan karena para investor, para sentimen market, para pelaku pasar itu lebih prefer untuk membeli safe haven karena risk appetite dari para pelaku pasar ini berpindah dari yang biasanya dia invest di dolar, invest di gold, dan invest di saham. Mereka semua ini cabut atau pergi dan mulai ke safe haven yang lebih stabil. Lebih stabil itu adalah yen dan Swiss franc, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah selain virus Omicron, di sini hal yang mempengaruhi market saat ini yaitu ada namanya global inflasi, seperti itu. Global inflasi ini maksudnya adalah tingkat inflasi dari seluruh negara itu sudah sangat tinggi, atau lebih tepatnya mencapai rekor dari tahun-tahun sebelumnya, bahkan sampai 10 tahun sebelumnya. Contohnya itu seperti video saya di 2 minggu lalu sepertinya, ataupun 3 minggu lalu, itu saya lupa. Itu ada CPI number dari dari UK ataupun dari Inggris ya, di mana CPI number-nya itu kan sangat tinggi sekali, sehingga mereka menyatakan bahwa angka inflasi ini adalah rekor tertinggi dari 10 tahun yang lalu di negaranya dia. Dan inflasi di Amerika ini juga tidak tanggung-tanggung ya. Untuk saat ini inflasi di Amerika itu mungkin sudah 6%. Mungkin nanti saya akan lihat kalender ekonominya untuk di minggu ini ya. Karena di minggu ini juga ada CPI number. Jadi angka inflasi ini akan sangat berpengaruh terhadap ekonomi. Terus tadi juga kita lihat ada CPI number dari Eropa.
Eropa juga besar, yaitu 4,9. Itu 4,9 itu sudah sangat besar sekali, karena biasanya dari pihak ECB ataupun European Central Bank itu memperkirakan inflasi itu tidak lebih dari 4%, tapi sekarang sudah lebih dari 4,9 tadi kan, seperti itu. Nah, ketika banyak inflasi, maka supply dan demand dari kebutuhan dari masyarakat itu pasti akan mengalami kenaikan. Harga-harga barang pasti naik, seperti itu. Harga-harga barang naik, tapi produksinya itu terhambat, sehingga perekonomian itu pasti akan terhambat juga karena harga-harga barang ini mulai naik semua, seperti itu. Nah, gold sebagai inflationary hedge ataupun penyeimbang inflasi, ataupun lebih tepatnya penyelamat dari inflasi, dia tidak langsung yang namanya naik ketika global inflasi ini mulai terjadi. Karena mengapa? Karena yang terakhir yang saat ini sangat berpengaruh adalah The Fed, ketuanya yaitu Jerome Powell itu pada saat testify kemarin di pihak Senat ataupun di gedung DPR, di mana itu saya lupa, dia menyatakan bahwa kalau pihak The Fed itu akan mulai mempercepat tapering, karena dia sudah menganggap inflasi di Amerika itu bukan sementara lagi, bukan hanya sebagai omong kosong belaka yang kira-kira bisa di handle dengan gampang seperti itu. Karena ketika inflasi terjadi, masyarakat itu pasti akan meronta-ronta, harga-harga barang pada naik semua. Kok malah gaji nggak naik-naik, barang pada mahal semua gitu kan. Nah, itulah yang menyebabkan Powell sendiri mulai bilang kita akan mempercepat tapering karena inflasinya itu sudah lebih dari 2% target per tahunnya. Karena kalau teman-teman lihat di data, silakan cari sendiri inflasi tahunan di Amerika Serikat itu biasanya target dari The Fed itu tidak lebih dari 2%. Tapi karena ada COVID ini, stimulus yang diberikan oleh The Fed ini sangat mudah, lebih tepatnya aset purchasing dari The Fed itu kan sebesar 15 billion ya. Lupa saya. Oh, lebih. 3 dan sebagainya pokoknya. Nah, sekarang ini taperingnya ini sebesar 15 billion atau 15 juta dolar. Itu 10 jutanya apa, 5 jutanya apa itu saya lupa. Jadi, semenjak November kemarin sudah mulai tapering. Nah, testify kemarin dia menyatakan bahwa akan mempercepat tapering nih. Seperti itu. Karena statement itulah US dollar tiba-tiba meloncat dan gold tiba-tiba turun. Nah, itu pasti teman-teman tahu pada saat hari Selasa kemarin pada saat trading. Pasti candlenya langsung turun dan jebret gitu kan. Luar biasa sekali. Nah, karena dia menyatakan tapering akan dipercepat, which is ketika tapering ini selesai, otomatis biasanya pihak central bank ataupun the Fed di Amerika ini akan langsung menaikkan suku bunga sebesar 0,10 poin dulu. Karena kita tahu bahwa suku bunga di Amerika Serikat ini hampir 0%, hampir suku bunganya itu hampir 0% seperti itu. Karena inilah gold ini tidak bisa naik walaupun inflasinya tinggi, karena pihak the Fed mulai tapering dipercepat. Dan sekiranya tapering ini akan selesai pada tahun 2022, mungkin di bulan Maret sampai Juni, mungkin kira-kira Juni, Maret, April, Juni, antara 3 bulan itu pokoknya. Karena ketiga bulan 3 bulan itu antara Maret, April, Juni itu ketika tapering itu selesai, harus segera dipastikan apakah akan menaikkan suku bunga atau tidak, seperti itu. Nah, data yang kita lihat tadi di NFP, Consumer Confidence dan sebagainya itu kenapa merah? Karena tingkat inflasi. Ketika tingkat inflasinya tinggi, masyarakat di Amerika Serikat itu tidak mau spending lagi karena harga
makanan, bahan pokok dan sebagainya itu pada mahal semua. Jadi orang itu tidak mau spending lagi seperti itu, walaupun dia punya uang gitu kan. Lalu NFT, kenapa NFT-nya itu kecil dan pendapatan rata-ratanya itu kecil juga? Karena sekali lagi adanya inflasi seperti itu. Ketika terjadi inflasi, orang mungkin karena itulah, karena harganya mulai mahal dan gajinya itu tetap segitu aja, sehingga pendapatan per jam rata-ratanya itu tadi berkurang seperti itu karena tingkat inflasi itu sendiri yang naik seperti itu. Dan mengikuti juga orang yang bekerja itu mulai sedikit karena permintaan dari market itu mulai berkurang seperti itu karena orang-orang sudah mulai tidak mau spending lagi seperti itu. Makanya The Fed ini mulai tapering ataupun menghentikan pembelian aset sebesar 15 billion dolar itu dan mengharapkan pada saat Juni, Maret dan sebagainya, dari Maret sampai Juni itu akan selesai taperingnya seperti itu. Tapi di sini saya harus kasih statement ya. Varian COVID ini pasti akan selalu ada karena dia pasti akan bermutasi terus-menerus. Dan global inflasi ini kan pasti ada. Dan tapering the Fed ini memang sudah dipercepat, tapi kita tunggu tahun depan. Jika pada saat tapering selesai dan suku bunga ini tidak mau dinaikkan, hati-hati nanti untuk yang trading di gold. Karena mengapa? Varian COVID masih ada, inflasi itu real adanya, tapering selesai tapi tidak ada kenaikan suku bunga, gold otomatis akan loncat. Mungkin bisa sampai ke 2000 dolar per troy ounce-nya. Seperti itu. Oke, jadi ini hal yang terjadi di market dan kemungkinan di minggu depan masih akan terjadi lagi. Yaitu dari COVID-nya itu, ketakutan di market, inflasinya, lalu desas-desus tentang tapering itu mungkin masih akan berlaku di minggu depan, mungkin sampai di pertengahan Desember mungkin ya. Pertengahan Desember itu mungkin ada berita lagi. Untuk saat ini beritanya. Oke? Jadi bisa dicatat seperti itu. Oke, di sini saya akan memberikan event besar di minggu ini. Yaitu yang pertama dari hari Selasa, tanggal 7 Desember, itu jam setengah 12, itu ada RBA Rate Statement. Lebih tepatnya ini adalah Reserve Bank-nya Australia ataupun Central Bank-nya Australia akan menaikkan suku bunga atau tidak. Karena kita tahu bahwa Australia ini sedang mengalami lockdown seperti itu karena untuk mengantisipasi lonjaknya orang pada saat libur Natal dan Tahun Baru seperti itu. Jadi nanti di hari Selasa kita akan lihat apakah RBA akan menaikkan suku bunganya atau tidak. Tapi dari statement yang pernah RBA katakan bahwa dia tidak akan menaikkan suku bunga sampai program asetnya ataupun pembelian program asetnya itu akan lebih tepatnya pembelian bond ataupun obligasi dari Bank Australia ini akan expired pada tahun 2024. Jadi katanya Gubernur Bank Australia ini yang saya pernah baca, dia tidak akan menaikkan suku bunganya sampai tahun 2024. Atau mungkin dia akan menaikkan tapi pelan-pelan dikit mungkin seperti itu. Lalu jam 6 kita ada Jerman Economic Sentiment, lebih tepatnya ini adalah pertumbuhan bisnis yang ada di Jerman. Jika lebih dari perkiraan berarti euro akan mengalami peningkatan. Lalu di hari Rabu kita ada GDP untuk yen. Jika lebih dari perkiraan 0,4% dan dari sebelumnya 0,8, maka ini yen akan lebih menguat lagi. Karena GDP-nya oke dan risk sentiment market masih memegang yen sebagai safe haven, yen otomatis pasti akan terbang. Tetapi untuk pair di forex seperti euro yen, GBP yen, Aussie yen, New Zealand yen itu pasti akan mengalami penurunan yang cukup signifikan, terkecuali untuk USD yen. Karena USD ini masih menguat dan yen ini menguat, jadi tidak cocok untuk ditradingkan seperti itu. Lalu di jam 11 kita ada Bank 11 malam. Kita ada Bank of Canada Rate Statement. Nah, di sini Kanada kemungkinan masih belum mau memberikan statement apakah dia mau menaikkan suku bunga. Jadi
perkiraan saya sih untuk Bank of Canada ini dia masih tetap statementnya untuk suku bunganya masih tetap di 0,25. Lalu untuk lowongan pekerjaan ini bisa jika lebih besar dari sebelumnya mungkin akan berdampak cukup signifikan untuk US dollar. Lalu di hari Jumat kita ada di jam 3 sore itu ada di pound sterling, ada manufacturing production dan GDP-nya. Di sini kita akan memperhatikan tentang GDP-nya ya, karena kita sudah tahu seperti yang saya bilang katakan tadi, di negara Inggris itu di UK sana tingkat inflasinya itu sedang tinggi, sedang puncak-puncaknya seperti itu. Dan dari BOE-nya sendiri belum mau yang namanya ada kata-kata untuk menaikkan suku bunga seperti itu. Jadi di sini GDP-nya mungkin akan kurang sih menurut saya, mungkin akan di bawah 22,6% seperti itu. Nah di sini untuk core CPI-nya, di sini ada core CPI dan CPI. Untuk sebenarnya ini yang kita lihat adalah CPI-nya ya, karena CPI ini sudah 5,8. Sekarang, oh ya benar, CPI dari Amerika Serikat ini itu sebesar 6,2%. Ini sangat besar sekali untuk tahunannya. Ini CPI per tahun ya. 6,2% untuk tingkat inflasi di Amerika. Dan oleh karena itu, Jerome Powell sendiri dia langsung mengatakan kita harus mempercepat tapering seperti itu. Dan dia akan memperhatikan seberapa cepatnya ini nanti kita lihat di hari Jumat. Karena kita sudah punya NFP itu jelek ya, NFP jelek tetapi tingkat pengangguran ataupun employment rate-nya itu turun. Dan sekarang kita tinggal lihat CPI-nya aja nih. Jika CPI-nya ini tinggi, CPI-nya tinggi, maka otomatis bisa saja di bulan Maret itu akan selesai taperingnya. Seperti itu. Dan selama itu terjadi, US dollar pasti akan terus menguat sampai di tahun depan, Januari maupun sampai Februari. Seperti itu. Tapi, sekali lagi, ini tidak langsung selamanya naik ya. Pasti akan ada koreksi-koreksinya. Seperti itu. Oke teman-teman, jadi untuk kalender ekonominya segini aja dari hari Selasa, Rabu, dan Jumat. Seperti itu. Jadi untuk notes-nya ini silakan teman-teman yang ingin lihat, silakan. Karena di sini saya hanya memberikan apa yang saya bisa bantu untuk memberikan berita di versi fundamentalnya. Seperti itu. Seperti ada virus Omicron, global inflasi, tapering, dan sebagainya. Jadi silakan yang mau screenshot, ini mungkin tadi ketutup kayaknya ya, ketutup. Oke, jadinya sekarang yang pertama saya ulang sekali lagi ya. Yang pertama ada virus Omicron, ada global inflasi, dan ada tapering. Jadi 3 hal inilah yang menyebabkan kacau balaunya market akhir-akhir ini. Dari 2 minggu lalu, seminggu yang kemarin mungkin akan masih bertahan sampai di minggu depan, lebih tepatnya pertengahan Desember sampai ke nanti ke Natal. Seperti itu. Jadi silakan yang ingin lihat sekali lagi silakan. Dan sekali lagi saya ingatkan di sini adalah analisa fundamentalnya aja dan berita-beritanya. Untuk yang versi teknikal nanti akan saya berikan di video selanjutnya khusus untuk teknikalnya aja. Oke? Jadi sekian aja untuk video analisa fundamentalnya ini. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa untuk di like, di share ke teman-teman yang lain. Dan jika teman-teman ingin ada saran dan ingin berita apa yang ingin disampaikan, silakan langsung ke kolom komentar, silakan langsung berkomentar di sana. Oke. Terima kasih sekali lagi sudah menonton video analisa ini sampai akhir. Semoga apa yang saya berikan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video analisa fundamental minggu depan. Oke, bye-bye.